Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di series kita Dual Invest. Sebelumnya aku udah jarang banget upload video ini ya, hampir 1 bulanan atau 4 minggu kita nggak bikin video mengenai Dual Invest gitu. Dan sekarang kita mau bikin lagi, tapi dengan strategi yang lebih terukur, tertata, dan tersusun. Nah, sebelumnya di sini aku ya udah masuk Dual Invest di koin BNB seperti yang aku udah bilang ya di beberapa kesempatan sebelumnya, di video-video sebelumnya. Itu aku sangat concern ya untuk melakukan dual invest di koin BNB. Kenapa ya? Karena di koin BNB ini pergerakan harganya itu tidak seliar koin-koin lain. Dan saya juga udah tobat gitu kan, milih altcoin lainnya karena harganya itu sangat volatile sekali gitu. Jadi aku memilih pilih BNB aja atau Binance. Dan di sini kita juga udah nggak ngawur seperti dulu lagi, ngawang ya. Jadi kita by analisis yang aku buat dibantu dengan AI sih sebenarnya, tapi ya overall semua keputusan tetap di tanganku gitu. Jadi di sini teman-teman aku pakai trading view ya. Aku coba buat perumpamaan di sini kan ya di time frame 2 jam ya atau 2H. Ini kalau dilihat dari strukturnya nih sebenarnya break dari garis trendline. Tapi apakah ini balik lagi di zona demand ya? Aku nggak tahu, jujur ya. Aku open posisi di bawah sini. Yap, di 6.40 per hari ini ya. Ini target price di 6.40. Dan aku dapat APR 214 ya. 214,9%. Nah, sebenarnya di sini tuh ini bukan APR per tahunnya ya. Karena kita kan kalau subscribe itu maturity time-nya ya atau maturity date-nya itu sebenarnya 2 hari. Tapi kalau misalkan kita coba ke marketplace dan kita pilih BNB nih, kita coba klik subscribe ya di sini. Nah, contoh ini kan expired-nya di 1 hari. Tapi expired-nya itu di 2 hari kemudian gitu. Jadi kehitungnya itu cuma 1 hari, alias APR-nya ini kebagi 2 ya. Harusnya kita dapat 200%. Sebenarnya secara hitungan itu hanya terhitung 100% karena kita nunggunya sebenarnya 2 hari, tapi yang kehitung cuma 1 hari. Nah, semoga di sini teman-teman paham ya. Kalau nggak paham bisa tanyakan di komentar atau tanya saja di Telegram, nanti saya bakalan jawab. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan di sini aku juga udah nggak begitu besar ya untuk amount-nya sendiri karena aku sendiri juga udah pindahin ke Hyperliquid seperti yang teman-teman lihat ya. Dan aku juga udah fokus untuk masuk di dunia DeFi. Jadi aku udah diversifikasi, nggak masuk all in di satu exchanger. Dan dual invest ini sebagai salah satu instrumen aja untuk diversifikasi karena ya kita masih lihat potensi yang cukup besar khususnya di exchange Gate.io ini ya yang masih menawarkan cukup lumayan besar. Di sini untuk di hari besok ya di tanggal 6. Di tanggal 2. Ya, di tanggal 2. Di tanggal 2 kita dapat ini ya profit lah ya dikit. Ini bisa teman-teman lihat ya. Dikit sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita profitnya cuma 0,02 lah, sekitar segitu. Dikit pokoknya. Jadi aku udah nggak main ngawang, aku nggak main ngasal. Di sini aku lihat dari chart aja. Kalau misalkan turun ya nggak apa-apa, masuk di zona demand ini.
Karena aku masuknya di 640, jadi di bawah harga di main ini ya sebenarnya. Masih cukup lumayan aman lah. Tapi kalau mau lebih cari agresif lagi, aku juga udah masuk di exponential moving average 100 dan juga simple moving average 200. Ini juga bisa jadi patokan masuk di harga itu ya. Nih. Jadi kayak gitu ya untuk menentukan keputusannya. Oke, dan di sini untuk timeline-nya tuh di tanggal 3 ya sebenarnya maturity-nya tuh. Nah, ini di tanggal 3 Juli. Nah, apakah nanti masuk di zona demand lagi atau malah nge-break terus ke bawah? Kalau turun ke bawah lagi sih nggak apa-apa ya. Kita bakalan sell di harga BEP karena BNB ini cukup lumayan stabil harganya dan pergerakannya nggak terlalu liar sih. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan kita di video ini yang baru kita upload lagi ya setelah nunggu 1 bulan ya. Jadi ya mungkin kayak gitu doang sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di next konten berikutnya and bye-bye.